Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk belajar ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini ada keberagaman di Jawa Timur, yaitu di sini ada peta provinsi Jawa Timur, di mana dalam provinsi Jawa Timur ini terdapat banyak sekali kota maupun kabupaten. Di sini ada kota Surabaya, ada kota Jombang, yaitu tempat tinggal kalian ya. Ada lagi kota Kediri, Malang, dan sebagainya. Masih ada banyak sekali kota-kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, di sini kita mau belajar sedikit nih. Ada beberapa daerah yang akan kita bahas untuk melihat keragaman yang ada di daerah tersebut. Daerah yang pertama yaitu ada daerah mana ya? Yang pertama yaitu daerah Jombang atau daerah kelahiran kalian, daerah tempat tinggal kalian, kota tercinta yang sekarang sedang kalian tempati atau tinggali. Nah, di Jombang ini ada beberapa keunikan maupun ciri khas yang dimiliki oleh daerah Jombang. Yang pertama yaitu adalah bangunan khasnya yang terkenal yang menjadi ciri khas atau ikon utama Kabupaten Jombang, yaitu Ringin Contong. Betul sekali. Ringin Contong ini ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 1 yang menjadi acuan titik nol jarak antar wilayah di Kabupaten Jombang. Setelah bangunan khas, Jombang juga terkenal dengan kesenian tradisionalnya. Apa ya kesenian tradisional yang ada di kota Jombang? Kesenian yang pertama yaitu besutan. Besutan berasal dari nama tokoh utama kesenian yaitu besut yang artinya adalah meto maksud atau membawa pesan dalam bahasa Indonesia. Kesenian tradisional dari Jombang selain besutan adalah jaran dor atau jaran kepang yang diiringi dengan musik jidor sehingga dinamakan sebagai jaran dor. Setelah kita mengenal kesenian tradisionalnya, ada makanan khas dari Jombang atau kuliner khas dari Jombang. Yang pertama yaitu soto dok. Nah, dinamakan soto dok karena biasanya penjualnya membanting botol kecap ke meja sehingga menimbulkan bunyi khas yaitu bunyi dok. Setelah bunyi soto dok ada kikil, di mana kikil adalah kaki sapi yang dimasak dan diolah dengan campuran bumbu-bumbu, biasanya disajikan dengan daun pisang. Nah, ini adalah makanan khas dari kota Jombang. Setelah dari makanan khas Jombang, kita jalan-jalan ke daerah Malang. Di Malang terkenal dengan destinasi wisatanya ya. Selain destinasi wisata, di Malang juga banyak sekali keragaman sosial dan budaya yang dimilikinya. Nah, di Malang di sini ada bangunan khas dari Kota Malang yaitu Balai Kota dan Tugu Malang. Tempatnya Balai Kota dekat ya dengan Tugu Malang ya. Tugu Malang ini terletak di depan Balai Kota Malang. Kedua bangunan ini merupakan bangunan tua yang masih terawat dan memiliki cerita sejarah, di mana cerita sejarahnya berdirinya untuk memperingati berdirinya negara Republik Indonesia, maka didirikanlah bangunan Tugu Malang dan Balai Kota ini. Setelah dari bangunan tradisional, bangunan khasnya ya, kita lanjut ke kesenian tradisional dari Kota Malang. Yang pertama yaitu tari Beskalan, di mana tarian ini digunakan sebagai tarian ucapan selamat datang. Yang kedua yaitu wayang topeng Malangan yang merupakan campuran dari etnis dan budaya yang ada di Kota Malang. Kesenian tradisional selanjutnya yaitu bantengan. Nah, setelah kita mengenal kesenian tradisional dari Malang, kita mengenal makanan khas atau kuliner khas dari Kota Malang. Yang kita tunggu-tunggu ya.
makanannya. Yang pertama makanan khasnya yaitu keripik tempe, yang merupakan oleh-oleh khas dari Malang. Yang kedua yaitu pia mangkok, di mana pia mangkok merupakan oleh-oleh khas Malang yang sejak 1959 sudah berdiri nih tokonya nih. Setelah pia mangkok, di Malang juga terkenal dengan bakso Malangnya ya. Selanjutnya ada juga apel khas Malang. Biasanya terkenal dengan apel mana laginya ya. Kalau kalian ke Malang pasti gak boleh ketinggalan oleh-olehnya, yaitu apel Malang. Nah, setelah dari Malang kita jalan-jalan lagi ke pusat Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Nah, di Surabaya ini juga terdapat keragaman budaya yang ada di Surabaya. Nah, yang pertama yaitu adalah bangunan khasnya, yaitu patung Sura dan Buaya, di mana patung Sura dan Buaya ini adalah patung yang menjadi lambang kota Surabaya, yang artinya adalah mereka simbol keberanian pemuda Surabaya yang tidak gentar dalam menghadapi bahaya. Setelah patung Sura dan Buaya, ada bangunan khas lagi yang terkenal dari kota Surabaya yang memiliki cerita sejarah, yaitu Tugu Pahlawan, di mana pemerintah membangun Tugu Pahlawan ini untuk memperingati prajurit yang tewas selama pertempuran besar melawan Nica pada 10 November 1945 di Surabaya. Nah, selain Tugu Pahlawan, ada lagi bangunan yang terkenal di Surabaya yang pastinya kalian sudah tahu, yaitu Jembatan Suramadu, di mana Jembatan Suramadu ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura dan merupakan jembatan terpanjang yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, di Surabaya selain terkenal dengan bangunan khasnya, juga ada kesenian tradisionalnya yang terkenal, yaitu yang pertama adalah ludruk. Ludruk di Surabaya ini merupakan drama tradisional kehidupan rakyat sehari-hari yang biasanya diselingi dengan lawakan, dan ada juga iringan musik gamelannya. Nah, pada pementasan ludruk ini biasanya diawali dengan tarian remo, ini tari yang biasanya ditampilkan pada awal pertunjukan ludruk. Namun pada perkembangannya tari remo sekarang ditampilkan pada upacara kenegaraan maupun festival kesenian daerah. Setelah kita mengenal kesenian tradisional dari Surabaya, nah kita masuk ke makanan khas dari Surabaya. Yang pertama yaitu ada rujak cingur. Nah, rujak cingur dalam bahasa Jawa, cingur artinya adalah mulut. Nah, maksudnya adalah rujak cingur ini rujak yang memiliki bahan dasar mulut atau moncong sapi yang dicampur dengan petis udang dan campuran sayur. Nah, rujak cingur merupakan makanan khas terkenal dari kota Surabaya. Makanan khas yang kedua yaitu rawon, di mana di sini rawon adalah kuah hitam dengan campuran daging empuk yang biasanya menjadi hidangan favorit warga Surabaya maupun wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Setelah itu ada es krim Zangrandi, di mana es krim ini sudah berdiri sejak 1930-an dan menawarkan dessert klasik, di mana ketika kita memakannya kita bisa kembali ke masa lalu dan bernostalgia. Wah, penasaran ya dengan rasa es krim Zangrandi? Siapa yang kira-kira dari kalian yang sudah pernah mencoba makanan khas yang sudah Ustazah sebutkan tadi? Kalau kalian belum mencobanya, jangan lupa ketika mampir di kota-kota yang Ustazah sebutkan tadi, jangan lupa dicicipi ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.